Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lady Amalina. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati. Di sini ada beberapa subtema yang akan saya bahas. Yang pertama ada pertanian dan produksi pangan. Yang kedua kerusakan habitat. Ketiga polusi. 4 konservasi. 5 pengertian konservasi, 6 manfaat konservasi, 7 tujuan konservasi, dan yang terakhir yaitu metode konservasi. Yang pertama, pertanian dan produksi pangan. Pertanian yang telah dilakukan selama ribuan tahun memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dunia. Dalam pertanian, memiliki dampak dalam mengurangi keanekaragaman hayati karena hanya satu jenis tumbuhan yang dibudidayakan, menggantikan banyak tumbuhan lain. Seleksi penggunaan bibit unggul juga membuat spesies asli sulit ditemukan, dengan spesies lokal sering kalah saing dengan spesies impor. Akibatnya adalah beberapa buah lokal menjadi lebih sulit ditemukan dibandingkan buah impor. Yang kedua, kerusakan habitat. Di Indonesia, banyak hutan ditebang untuk dijadikan lahan perkebunan, seperti kelapa sawit yang mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan akibat kehilangan habitat. Selain perkebunan, alih fungsi lahan untuk pertambangan dan pembangunan pemukiman juga berkontribusi terhadap kerusakan habitat. Yang ketiga, polusi. Polusi merupakan masuknya zat-zat beracun ke lingkungan yang mengganggu keseimbangan alam dan mengurangi kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Polusi dapat menyebabkan penyakit, bencana alam, dan fenomena seperti hujan asam dan pemanasan global. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, pembuangan sampah sembarangan, dan pembuangan limbah ke sungai juga merupakan penyebab utama dari polusi. Hujan asam merusak hutan, infrastruktur, dan patung, sementara pemanasan global dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi yang menyebabkan pencairan kutub, kenaikan permukaan laut, perubahan musim, sekaligus gagal panen. Yang keempat, konservasi. Kegiatan konservasi merupakan upaya penting untuk memperlambat kepunahan organisme dan penurunan keanekaragaman hayati. Upaya ini meliputi penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Spesies terancam punah dapat dilestarikan melalui strategi pemantauan dan perlindungan habitat, pendidikan, program penangkaran, serta bangun bumi untuk berbagai jenis tumbuhan. Kegiatan berwawasan lingkungan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem. Yang kelima, ada pengertian konservasi. Jadi, untuk pengertian konservasi ini, konservasi merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang bertujuan menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Ini melibatkan manajemen yang bijaksana antara kebutuhan manusia dan sumber daya alam untuk memastikan kelestarian dan kelangsungan hidup baik alam maupun manusia. Yang keenam, manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Secara ekologi, konservasi melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga menghindari manusia dari bencana seperti banjir dan kekeringan. Namun, secara ekonomi, konservasi memastikan ketersediaan sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan, serta berpotensi menjadi sumber penghasilan, misalnya melalui ekowisata. 7, yaitu tujuan konservasi. Tujuan utama dari metode ini adalah mengurangi risiko kerusakan habitat yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna, terutama untuk spesies yang memiliki karakteristik unik dan berisiko mati jika dipindahkan.
taman nasional. Selanjutnya, metode konservasi ex situ ini dilakukan di luar habitat asli. Misalnya seperti di penangkaran dan kebun binatang. Jadi, konservasi ex situ ini dibuat semirip mungkin dengan habitat asli agar tingkat keberhasilannya tinggi dan seringkali berdekatan dengan permukiman manusia untuk memudahkan pengelolaan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.